Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nilamsari dari kelas 1B2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi bioteknologi dalam berbagai bidang. Apa sih bioteknologi? Secara etimologi, bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu bio yang berarti hidup, teknos yang berarti teknologi atau penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhana, bioteknologi dapat diartikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip serta rekayasa terhadap organisme, sistem, ataupun proses biologis untuk meningkatkan atau menghasilkan potensi suatu organisme serta untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, bioteknologi digunakan tidak hanya dalam pembuatan makanan dan minuman, namun juga dalam banyak hal seperti industri, pertanian, peternakan, bahkan reproduksi. Sekarang, bioteknologi berkembang sangat pesat, terutama di negara-negara maju. Yang pertama ada bioteknologi dalam bidang medis dan kesehatan. Penerapan ini disebut juga bioteknologi merah. Diawali dengan tahap analisa atau diagnosa suatu penyakit atau pengobotan suatu penyakit. Berikut beberapa contoh bioteknologi di bidang medis dan kesehatan. Misalnya, penggunaan mikroorganisme pada antibiotik atau vaksin, penggunaan mikroorganisme pada hormon penyakit diabetes mellitus, bayi tabung, antibodi monoklonal, penggunaan sel untuk pengobatan penyakit stroke, dan terapi gen untuk penyembuhan penyakit genetis. Yang kedua ada bioteknologi dalam bidang pertanian dan peternakan. Bioteknologi ini disebut juga bioteknologi hijau, dilakukan dengan cara memodifikasi genetik dan rekayasa genetika untuk memperoleh varietas unggul, produksi tinggi, kandungan gizi tinggi, tahan hama, patogen, dan herbisida. Hal ini memberikan sumbangan besar terhadap kemajuan ilmu pemulihan tanaman atau disebut juga plant breeding dan kehidupan manusia, bahkan berdampak pada kehidupan ekonomi manusia itu sendiri. Teknologi reproduksi yang telah banyak dikembangkan adalah yang pertama ada transfer embrio berupa teknik multiple ovulation dan embrio transfer atau disebut juga MOET. Teknik ini telah diaplikasikan secara luas di Eropa, Jepang, Amerika, dan Australia. Dalam 2 dasawarsa terakhir untuk menghasilkan anak atau embrio yang banyak dalam 1 kali siklus reproduksi. Yang kedua ada cloning, telah dimulai sejak 1980-an pada domba. Saat ini pembelahan embrio secara fisik atau embrio splitting mampu menghasilkan kembar identik pada domba, sapi, babi, dan kuda. Produksi embrio secara in vitro. Teknologi ini dibagi lagi menjadi in vitro maturation atau IVM, in vitro fertilization atau IVF, dan ada in vitro culture atau disebut juga IVC. Telah berkembang dengan pesat. Kelinci, manusia, sapi, babi, dan domba berhasil dilahirkan melalui fertilisasi in vitro menurut Hafiz 1993. Yang ketiga ada bioteknologi dalam bidang pertambangan atau disebut juga biometalurgi. Di bidang pertambangan, berkembang bioteknologi untuk memisahkan logam dari bijinya, yaitu dengan pemanfaatan bakteri Siobacillus peroxidans. Bakteri ini merupakan bakteri kimolitotrof yang mampu memisahkan logam dari bijinya. Energi yang digunakan Siobacillus peroxidans dalam memisahkan logam dan bijinya berasal dari hasil oksidasi senyawa anorganik, khususnya senyawa besi dan belerang. Asam sulfat dari besi sulfat melarutkan logam dari biji. Yang keempat ada bioteknologi dalam bidang lingkungan atau disebut juga bioremediasi. Yang pertama ada pengolahan limbah cair. Limbah cair organik dapat diuraikan oleh bakteri anaerob menghasilkan bahan bakar alternatif atau disebut juga biogas. Limbah cair mengandung protein, lemak, dan karbohidrat difermentasikan oleh Methanobacterium secara anaerob sehingga mampu menghasilkan biogas. Selanjutnya ada pengolahan limbah padat. Pengolahan sampah dengan bantuan mikroba adalah dengan cara pengomposan sampah-sampah organik. Pengomposan dapat dilakukan dengan aerobik maupun anaerobik. Selanjutnya ada plastik biodegradable. Salah satu usaha untuk mengurangi limbah plastik yang menimbulkan pencemaran adalah dengan cara memproduksi plastik yang mudah terurai atau disebut juga biodegradable melalui bioteknologi. Mikroba yang mampu membuat plastik biodegradable antara lain Oxaligenus eutrophus. Plastik biodegradable lainnya adalah pululan yang diproduksi oleh Aerobasidium pullulans. Dan ada pengolahan limbah minyak. Mikroorganisme yang berperan dalam mengatasi limbah minyak yaitu
Pseudomas hasil rekayasa Dr. Chakrabarty mampu membersihkan senyawa hidrokarbon dalam tumpahan minyak bumi dengan cara memecah ikatan hidrokarbon minyak. Yang kedua ada Acinetobacter calcoacetinus mampu memproduksi emulsan yang menyebabkan minyak bercampur dengan air sehingga dapat dipecah oleh mikroba. Dan yang ketiga ada Zatomonas campestris dapat mengumpulkan tumpahan minyak setelah sebelumnya minyak diberi gam untuk mengentalkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan sebuah teknologi digunakan untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Ilmu teknologi diinformasikan untuk digunakan keperluan pribadi, bisnis, bahkan sampai ke urusan pemerintahan dalam pengambilan keputusan. Dalam teknologi informasi diperlukan seperangkat komputer dan jaringan sesuai kebutuhan. Setidaknya ada 3 hal untuk membantu mendapatkan informasi yang relevan, yaitu data, alat pengolah data, dan metode pengolah data. Teknologi informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yang diiringi melalui perkembangan cara penyampaian informasinya. Dulunya manusia purba menyampaikan informasi melalui lukisan-lukisan di dinding goa. Pada awal sejarah, bahasa dipakai sebagai alat tukar informasi. Dilakukan pada masa prasejarah atau disebut juga zaman praaksara, yang dimana manusia belum mengenal tulisan. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, untuk pertama kalinya dalam berkomunikasi dengan tulisan adalah bangsa Sumeria, menggunakan simbol-simbol sebagai huruf. Lalu terus berkembang sampai pada tahun 1005 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas. Sejak ditemukan alfabet dan angka Arabi, penyampaian informasi berjalan lebih efisien. Alfabet memudahkan manusia untuk menyampaikan informasi melalui tulisan. Dan media informasi terus berkembang saat ditemukan teknologi percetakan. Informasi menjadi lebih mudah disebarkan. Hal serupa juga terjadi ketika mulai munculnya radio, televisi, hingga komputer, yang membuat informasi menyebar jauh lebih luas jangkauannya. Dan selanjutnya ada penemuan penting dalam perkembangan teknologi informasi. Yang pertama ada internet. Dilansir dari buku Networking with Microsoft Transmission Control Protocol _Internet Protocol 1996 karya Drew Haywood. Perkembangan internet bermula pada tahun 1960-an ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat meluncurkan program Advanced Research Project Agency Network atau disebut juga ARPANET. Joseph Carl Robert Licklider ditunjuk sebagai kepala program yang bertujuan untuk menghubungkan komputer melalui jaringan. Dari program tersebut, konsep internet ditemukan dan terus dikembangkan. Perkembangan internet semakin maju pada tahun 1990. Institut Massachusetts berhasil menemukan program World Wide Web Consortium dan Tim Berners-Lee menemukan program browser yang berbasis jaringan. Dan pada masa kini kita bisa akses menggunakan teknologi tanpa kabel disebut juga wireless. Yang kedua ada televisi. Perkembangan televisi bermula dari penemuan kineskop oleh Vladimir Kozma Zworykin pada 1923. Vladimir mampu menciptakan suatu sistem berbentuk penangkapan gambar, transmisi, dan sistem receiving. Pada 1939, Vladimir dan Farnsworth melakukan komersialisasi televisi dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir ada satelit. Perkembangan satelit di Indonesia berawal dari pembangunan komunikasi satelit domestik Palapa pada masa pemerintahan Orde Baru. Satelit Palapa berhasil diluncurkan pada 8 Juli 1976 dari Cape Kennedy, Amerika Serikat. Dalam jurnal studi perkembangan dan kondisi satelit Indonesia 2013, karya Diah Yuniarti, peluncuran satelit Palapa bertujuan untuk membangun sistem informasi dan komunikasi nasional yang efektif dan efisien. Sistem satelit ini mampu menyediakan layanan teleponi dan faksimili antara kota di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.